Mengapa politik identitas tetap hidup di Indonesia? Karena politik identitas adalah cerminan politik elitis. Politik elitis tak lain adalah gambaran kepolitikan kita yang masih berciri patronase, sangat personal, dan karenanya juga acap tidak rasional atau setidaknya kurang rasional. Nah, kemudian tiba-tiba muncul medsos seperti Twitter, Facebook, YouTube. Apakah ini berkah atau bencana? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres atau beda pilihan, kalau beda jangan baper. Pada bagian sebelumnya kita singgung soal para elite kita yang semuanya bermedsos. Dan dalam era digital ini, apa yang kita sebut era post-truth makin menguat. Media massa berganti menjadi media sosial, tetapi antara massa dan sosial itu ternyata beda arah. Informasi yang makin menguasai adalah informasi personal, atau mungkin inikah personalisasi informasi? Para pelaku politik kini sedang saling buka aib, mengumbar side story yang dulu hanya ada dalam gelenak-genik mereka. Kini, apakah setelah mereka tidak laku atau agar laku, mereka jual ke publik? No surprise. 030. No surprise. Politik sekedar jadi gosip akhirnya. Kalau dulu gosip artis karena rakyat jelantah suka dengan sinetron yang tidak mutu, kini berubah jadi gosip politik. Karena tontonan teater politik tidak kalah menggemaskannya jika tak boleh dibilang buruk. Kita dengar berbagai cerita aib JK, Rizal, Ramli, Jokowi, SBY, Gus Dur, Megawati, dan lain sebagainya. Cerita-cerita mereka bisa bikin ketawa tapi juga sekaligus sedih ya, karena kita bisa ketawa betapa pandirnya mereka tidak sebagaimana generasi Soekarno merumuskan bentuk dan jenis negara di masa depan. Generasi peralihan setingkat Gus Dur, Megawati, dan sebagainya itu hanya mengantar reformasi 98, tapi formasi macam apa? Reformasi kek, rehabilitasi kek, renovasi kek, atau jangan-jangan malah justru reduksi demokrasi. Nah, pada akhirnya patraknya tetap politik Indonesia di zaman digital tetap saja elitis. Sebagai politik yang dikangkangi elite, dia tetap personal. Dalam budaya patronase yang kuat, para elit hanya butuh follower dalam arti hamba sahaya, rakyat jelantah yang tidak dimerdekakan, tetapi dibeli keikutsertaannya dengan kuasa personal. Kuasa personal bisa berupa uang yang bisa diukur dengan angka. Bedakan dengan kuasa rasional yang berdasarkan nilai-nilai universal dari sisi ilmu pengetahuan, ideologi, dan nilai-nilai kemuliaan manusia dan peradaban. Dari sejak pemilu 55 yang konon merupakan pesta politik paling demokratis se-Asia yang diselenggarakan oleh negara baru dengan populasi terbesar, politik kita sudah diwarnai kepolitikan identitas, politik yang beridentifikasi pada pandangan politik person-person atau pada elitenya. Dalam poster kampanye 55 sudah muncul isu-isu sektarian antara kalangan agama, nasionalis, dan komunis. Zaman Orde Baru Soeharto dari 1971 hingga pemilu 1999, tema isunya tidak berubah. Kalaupun berubah, konfigurasinya kalangan politik terbelah dua, terdiri dari kalangan agama dan kalangan nasional pada satu sisi, dan sisi lain Soeharto menyodorkan golongan karya, bukan sebagai partai politik tetapi bisa menjadi peserta pemilu. Golongan karya diposisikan menjadi antitesis partai politik yang sengaja direduksi fungsi-fungsi politiknya. Salah satunya golongan ini terus memelihara common enemy bernama PKI atau komunisme yang kadang dalam taktikal politik sering disusupkan atau diidentikan dengan kelompok nasional sekuler.
Di sini sebenarnya politik identitas menjadi alat permainan politik ketika Soeharto melawan Soekarno dan hendak menghabisi ideologi Soekarno sampai kapan. Maka partai berpaham Soekarnoisme atau yang nasionalis sekuler menjadi lawan politik, dan untuk kepentingan itu salah satu strategi Soeharto adalah merangkul tidak bisa tidak dari kalangan agama. Sekuler kemudian diterjemahkan paksa sebagai anti agama. Hal itu yang ditentang oleh Gus Dur hingga Gus Dur jadi presiden. Tetapi di zaman SBY teori konflik itu juga dimanfaatkan. Ketika muncul nama baru yang sama sekali tidak ada dalam catatan harian politik kita, orang kemudian ribut, yakni ketika Jokowi hadir. 3893, no surprise. Nganti koyo swaraning lagu kompromus hari ning tembang biang ngantos lumeng sering rakti sang resya mas aku